pertama, tahap berinteraksi dengan mengkaji data pasien. Yang pertama, pada data subjektif, klien mengatakan mendengar suara hantu perempuan tadi pagi di rumahnya. Suaranya tidak jelas, seperti ada yang berbisik. Klien mengatakan hantu itu baik dan merupakan temannya. Suaranya itu biasanya muncul pada pagi maupun sore hari dengan frekuensi 1-4. Dengan frekuensi kurang lebih 3-4 kali per hari. Klien mengatakan suara muncul pada saat klien sendiri maupun bersama banyak orang. Klien mengatakan jika mendengar suara itu lagi, dia hanya tertawa dan sering mengobrol dengan hantu perempuan tersebut. Terkadang klien itu merasa takut dan ada rasa kesal pada suara tersebut karena sering mengganggunya. Selanjutnya, pada data objektif, klien tampak bingung, pergerakan mata klien cepat dan perhatian mudah teralihkan. Klien terkadang tampak mengumik sendiri, klien suka melamun. Dan dengan didapatkan diagnosa keperawatan, gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran. Di sini dengan melakukan tindakan yaitu menjalankan SP, di mana pada SP1 membantu pasien mengenal halusinasi, menjelaskan cara mengontrol halusinasi, mengajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan cara menghardik halusinasi. Selanjutnya, pada fase orientasi. Selamat pagi kakak, saya mahasiswa dari Stikes Amerika Bali. Perkenalkan, saya Kak Ridwan, biasa dipanggil Ridwan. Nama lengkap kakak siapa? Nama panggilan dengan umur kakak berapa? Dan asalnya dari mana kak? Nama saya Indoega, panggil aja Indo. Umurnya 18 tahun, dari Karangasem. Karangasem. Baik, bagaimana kabarnya hari ini kakak? Apakah kakak sudah makan dan mandi? Kabarnya baik, mandi udah tadi, makan juga udah. Tapi tadi sempat dengar suaranya itu kayak suara hantu. Baik, bagaimana kalau kita mengobrol tentang hal-hal yang selama ini kakak dengar? Boleh kan? Kurang lebih 20 menit sambil menunggu panggilan dari dokternya ya? Ya, boleh. Ya. Kakak ingin duduk di mana? Di sini aja. Di sini ya? Ya. Lanjut ke tahap kerja. Oke, sekarang coba ceritakan apa yang kakak dengar. Apakah suara itu dari dalam pikiran kakak atau dari luar? Apa yang dikatakan oleh hantu tersebut? Tadi pagi lo dengar suara hantu, terus hantunya itu perempuan. Dia kisi-kisi di kuping tapi nggak jelas. Sering sih lo dengar itu kayaknya hantunya itu baik, dia itu temennya lo, sering ngobrol dengan dia. Tadi saat Ilo sendiri muncul suara itu, tapi atau gimana nih kak? Biasanya saat Ilo sendiri, kadang juga saat ada temennya kadang-kadang. Kira-kira dalam sehari berapa kali itu Ilo mendengar suara dan kapan aja Ilo dengar suara itu? Paling kalau dalam sehari 3-4 kali. Terus dengarnya pada saat sendiri, kadang-kadang pada saat ada orang juga kadang-kadang dengar diganggu. Gak suka itu. Apa yang Ilo rasakan pada saat mendengar suara hantu perempuan itu? Kadang sih tak ajak ngobrol,
tapi kadang juga kesel juga terus diganggu. Setelah itu apa yang Iluh lakukan pada saat Iluh merasa kesal dengan suara itu? Apakah dengan cara itu suara hantunya bisa hilang? Paling kalau kesal tak lempar aja pakai batu, tak lempar. Wah, kalau sampai begitu, apa tidak khawatir akan mengenai orang lain? Besok-besok kalau kakak dengar suara itu lagi, jangan melempar batu ya. Masih ada cara lain supaya suara-suara itu tidak mengganggu kakak lagi. Ya, Ya kak, ada cara lain untuk menghilangkan suara-suara itu lagi. Biasanya di mana ada namanya cara itu, cara menghardik ya kak ya. menghardik, apa itu menghardik? Nah, cara menghardik itu seperti mengusir dengan cara yang pertama, tutup kedua telinga kakak dan bilang, "Tutup, pergi, saya tidak mau mendengar suara itu lagi. Kamu palsu, kamu tidak nyata." Begitu diulang-ulang sampai suara itu tak terdengar lagi. Coba kakak sekali lagi ulangi. Oh, saya pernah juga diajarin ingat dikit. Pergi, saya nggak mau mendengar suara itu. Suara itu tidak ada. Ya, seperti itu. Ya, bagus. Diingat kembali. Ya, harus dicoba kalau ada suara-suara yang mengganggu Iluh. Dan terus ada cara lain untuk mencegah suara itu, yaitu dengan mengalihkan perhatian dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan lain. Ya Iluh ya. Ya, biasanya juga paling di rumah bantu ibu buat canang, orang mau datang canang soalnya. Paling dibantu itu aja di rumah. Oh ya, kalau itu sudah bagus. Bantu ibunya, lanjutkan ya di rumah. Kan dapat uang juga biar bisa belanja nanti. Iya. Ya sudah bagus ya, ingat minum obat, jangan sampai putus obat ya. Iya. Kalau sudah putus obat nanti takutnya kambuh lagi dan obatnya ditambah sama dokternya ya, biar nggak banyak minum obat. Ya, biasanya orang ibunya yang nyiapin obatnya, terus habis makan dikasih obat. Nanti kalau sudah mendingan kondisinya pasti dokternya akan menurunkan obatnya ya. Iya, Pak. Tetap semangat Iluh ya. Ya. Sekarang saya antar ke ruangan dokter dulu ya. Tahap terminasi, evaluasi. Yang pertama, evaluasi subjektif. Baik kak, bagaimana perasaan setelah bercerita dan juga setelah diberikan obat oleh dokter? Apakah saat ini kakak masih mendengar suara itu lagi? Tidak, Pak. Ilo udah bercerita, itu udah senang sekali bercerita tadi dengan Bapak dan sudah dapat minum obat. Suara-suara sih udah berkurang tadi, udah bisa. Cara apa itu namanya tadi, Pak? Cara menghardik ya. Oh ya, menghardik itu dah. Ya. Lanjut ke evaluasi objektif. Apakah nanti saat pulang bisa melakukan cara-cara menghardik yang seperti saya ajarkan tadi? Bisa sih, tapi agak-agak lupa, nanti tanyain sama ibu aja lagi nanti. Oh ya, kenapa? Nanti keluarganya juga sudah saya memberitahu cara-caranya untuk mencegah suara itu muncul lagi ya. Obatnya juga jangan lupa diminum, jangan sampai putus obat ya kak. Iya, Pak. Rencana tindak lanjut dan kontrak yang akan datang. Baik ibu, ini kakak Iluhnya dan ibu juga sudah saya edukasi tentang cara mencegah halusinasinya. Jika dijumpai gejala-gejala halusinasi itu kembali, mohon dibantu untuk mendampingi ya bu ya.
untuk obatnya juga harus dimonitor dengan baik, jangan sampai Iluh sampai putus obat ya. Ya. Ini adalah resep obat bisa ditebus di apotek dan ada surat keterangan bahwa sebulan lagi Iluh akan kontrol kembali ke rumah sakit ya. Ya. Baik baik Bu, untuk itu dan kakak Iluh mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Nggak ada sih Pak. Baik, kalau begitu ibu dan kakak Iluh bisa tebus obatnya dan boleh pulang ya. Sampai jumpa kembali di bulan depan ya Iluh. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama Ibu Iluh.